Shalom, welcome once again to our program this morning on a Thursday. Shalom saudara sekalian. Selamat Wednesday. bertemu kembali dalam program kita semuanya. Ini hari Rabu. I am lost of dates already because I'm living in the time of the Lord already. Ya, kadang-kadang kita yaitu hilang harinya atau waktunya, enggak waktunya dan harinya kita lupa harinya. Too often already. Dan kalau untuk Dr. Paul dan terlalu sering. So praise the Lord. Puji Tuhan. And I pray that all is well with you. Tapi kita semua doa bahwa segala sesuatu itu baik-baik dan sehat-sehat bagi saudara. And let us pray before we get into the Word of God. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. We pray understanding to come upon your people and they sit at your feet. Nah Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Dan biarlah pengertian dan hikmat Tuhan datang atau turun kepada kami semua dan setiap pendengar sambil kami duduk di bawah kaki-Mu. And so, Father, we ask for your anointing to be upon your servants. Dan kami berdoa biarlah urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu. And may every word that proceed out of our mouth, may it only be of you, Lord. Dan setiap kata-kata keluar daripada mulut hamba-Mu hanyalah pilihan daripada Engkau saja. Thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Let the Holy Spirit guide us and lead us into all truth. Dan biarlah Roh Kudus sendiri menuntun kami dan membimbing kami di dalam segala kebenaran. Amen. Hallelujah. I pray that you are really excited. This morning we have something nutritious for you. Bapak, saya berdoa yaitu saudara sekalian yaitu bersemangat karena pagi hari ini ada sebuah firman yang indah bagi saudara. And so, you know, it is like we are going into a boxing ring. Itu sama seperti seorang bertanding yaitu petinju. Faith and feelings. Di mana yaitu tinju itu antara iman dan perasaan. So this is a very powerful and this is where many Christians struggle actually. Dan ini yaitu firman-Nya itu sangat berarti sekali, sangat berkuasa sekali dan seperti ini juga pergumulan di dalam banyak setiap kehidupan orang Kristen. So faith over feeling. Jadi kita sekali lagi yaitu pertarungan antara iman dengan yaitu perasaan. And so, are we ready? Sudah siap? Let me have my coffee. Amen. Romans 4 verse 18 and 20. Roma 4 ayat 18 dan 20. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nantinya keturunanmu. So yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. As Christians we hear about faith so much Sebagai orang Kristen, yaitu kita sering mendengar mengenai iman. that we can think so very easily and say, got it, man. Dan itu sehingga kita sering juga dengan mudah mengatakan, oke, saya telah memilikinya. And then I have experienced so many times, many people say, I tell them, oh yes, I read already, I know it. Karena seringkali yaitu dimana Dr. Paul kasih nasihat kepada beberapa orang, pada umumnya mereka mengatakan, oh ya saya tahu, saya udah baca kok, saya udah tahu kok. So in reality, though many Christians struggle to walk by faith, Namun pada kenyataannya banyak orang Kristen berjuang untuk berjalan dengan iman. they don't know how to overcome their feelings. Yaitu karena mereka tidak tahu bagaimana mengatasi yaitu perasaan mereka. So this is a struggle that is. Dan artinya itu adalah suatu pergumulan. So the Lord promised Abraham he would be a father of many nations. Dan Allah sendiri berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. And several times God talked to him. Dan bahkan beberapa kali yaitu Allah sendiri meneguhkan janji itu kepada Abraham. So he heard from God over and over again. Artinya dia mendengar dari Tuhan atau Allah sendiri beberapa kali. Yet Abraham was caught in his feeling.
Namun, yaitu Abraham terjebak juga di dalam perasaannya dia and was on the verge of giving up. dan hampir saja menyerah karena keadaannya. If we read Genesis 15, Jika kita semua meneliti kembali di dalam Kejadian 15, because of the circumstances, yaitu karena keadaannya, of course, praise the Lord, thankfully he was able to overcome his feelings by faith, by having faith. amen, tetapi puji Tuhan, yaitu dia mampu atau Abraham mampu mengatasi perasaannya karena dia memiliki iman di dalam Tuhan Allahnya. And he was blessed because he chose faith over feeling. Dan Abraham pada akhirnya diberkati karena Abraham memilih yaitu iman daripada perasaannya. So let me just give you a little bit of, just so that you will, I know some of you are lazy to read the Bible. Saya kasih beberapa, yaitu karena saya tahu beberapa dari saudara juga ada juga yang malas untuk baca Alkitab. So let me share a little bit for you so that you get excited to go and read. Yaitu saya akan memberikan tahukan yaitu secara garis besar sehingga saudara bersemangat untuk mengetahui dan baca lebih lagi mengenai firman ini. Yeah, so in Genesis 15, Abraham had a vision. Jadi di dalam Kejadian 15 dikatakan di situ bahwa Abraham dalam suatu penglihatan, But God actually spoke to him and told him, he was asking God, I have no children, who's going to inherit my inheritance? karena sebelumnya yaitu Abraham berdoa dan mengatakan yaitu saya tidak memiliki keturunan, siapakah yang akan saya mewariskan warisan ini semuanya? One of my servants, one of my groups one of my servants. Dan dia mengatakan, apakah salah satu hamba di dalam rumahku Tuhan? And he was disappointed. His feeling was overwhelming. Dan yaitu dikatakan perasaannya itu sangat yaitu menekan atau memberi beban dia. But the beauty of it is, God gave him a vision. He went out and God said, you will be the father of nations. Lalu itu indahnya Tuhan, yaitu Allah sendiri memberikan visi itu kepada Abraham untuk keluar dan melihat dia akan menjadi yaitu bapa daripada segala bangsa. But he never saw it come to pass. Tetapi apa yang terjadi yaitu Abraham juga tidak pernah melihat bertahun-tahun dia menunggu itu belum terjadi. But over the years he saw the son, the promised son. Tapi setelah berapa puluh tahun baru dia melihat anak perjanjiannya itu, yaitu Ishak. And through this son, God says that he will be the father of nations. Dan hanya melalui satu anak saja, saudara bisa bayangkan, dikatakan bahwa Abraham yaitu menjadi bapa daripada segala bangsa. And then you know the story, you have Jacob, and then after Jacob you have 12 children, the tribe of Israel. Itu karena setelah Ishak yaitu ada Yakub, dan setelah itu Yakub memberi keturunan 12 anak, dan itu menjadi 12 bangsa atau 12 suku daripada bangsa Israel. So in God showing the visions, count the stars and the numbers of the stars. And a few times God said, count the sand. Dan yaitu bahwa Allah sendiri berbicara kepada Abraham untuk melihat ke langit dan melihat hitunglah berapa banyak yaitu bintang di langit, dan jika engkau bisa menghitung yaitu berapa banyak pasir, dan itu banyaknya yaitu akan keturunanmu. And so in our life, in reality, we all come to this point. Yaitu realitas kenyataan saudara sekalian, kita semua kadang-kala kita sampai ke titik seperti demikian. And we are put to the test. Di mana itu adalah ujian daripada kita. Our feelings or our faith. Yaitu kita harus memilih mengikuti perasaan kita atau iman. So I don't want to talk about other people, so I talk about myself. Saya nggak mau bicara mengenai orang lain, saya akan bicara mengenai diri saya sendiri. There's one time that I was sent out. I came to Indonesia and built a church. Dan ada, ya bukan suatu kali, dulu apa yang terjadi ialah itu saya sebagai saksinya saudara, dan orang tua saya sebagai saksinya, di mana yaitu Dr. Paul dikirim oleh gerejanya dari Singapura untuk datang ke Indonesia dan untuk yaitu mendirikan sebuah gereja. And I built a church. Dan yaitu benar Dr. Paul membangun sebuah gereja. I think about 3 years, yeah. Dan pada saat itu kurang lebih dia sudah berada di Indonesia selama 3 tahun. And then my senior pastor called me to go back because he wants me to do a different job now. Dan apa yang terjadi itu gembalanya di Singapura memanggil Dr. Paul balik ke Singapura untuk melakukan pekerjaan yang lain lagi. So he told me to hand over the church. Dan gembala daripada Dr. Paul memberitahu Dr. Paul untuk memberikan ke orang lain gereja tersebut. So it took about a year to hand over the church. Dan perlu waktu kurang lebih 1 tahun untuk masa peralihan. So I went back.
Dan setelah itu Dr. Paul balik ke Singapura. But I straight away didn't dive into the projects that the pastor want me to do. Tetapi Dr. Paul tidak langsung masuk yaitu ke proyek yang dimana gembalanya itu menyuruh demikian. So, but then there was a lot of struggle, a lot of a lot of conflicts going on down there. Dan karena di dalam gerejanya yaitu di Singapura banyak konflik di antara satu dengan yang lainnya. And so I was torn between all those things. Dan itu yang terjadi yaitu Dr. Paul merasa yaitu gimana ini ya, satu tarik satu di sana. And then people were threatened by me because I already have established churches already now. Dan apa yang terjadi di Singapura juga sesama antara pekerja merasa terintimidasi karena melihat yaitu pekerjaan Dr. Paul di Indonesia. And also when I was in the Philippines and also so they look at all these things. We have established churches and they have not established churches, so they are afraid. Yaitu karena mereka, yaitu di antara staf, mereka melihat yaitu bahwa Dr. Paul berhasil di ladang misi seperti di Filipina dan juga di Jakarta. Dan mereka yang belum berhasil, mereka merasa terintimidasi. So I was struck down. Dan disitulah, ya, disitulah dimana ya pergumulannya, dimana dia diinjak. Yeah. So anyway, just to make the story shorter, so that I can get into the Word of God again. So this is the silver word. Time came where there was so much of pressure and this, and I decided I will quit. Dan karena begitu banyak tekanan di antara sesama yaitu pekerja di Singapura, yaitu lalu Dr. Paul bilang, aduh saya rasa yaitu saya turun jabatan aja, meninggalkan ini semuanya. So I told God that God, you called me to preach the gospel, but I end up I'm doing all these things that is not related to the gospel. Lalu Dr. Paul mengatakan yaitu doa Tuhan, kau sendiri memanggil saya untuk memberitakan firman-Mu, tetapi apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya sama firman sama sekali. And so for 6 months I was going through all these things. Nah, untuk 6 bulan lamanya di mana yaitu pergumulan dalam kehidupan Dr. Paul, dalam hatinya dia. And then finally I made a decision. I said, okay Lord, I will quit. So I talked to my wife. Jadi pada akhirnya setelah 6 bulan, Dr. Paul katakan ya sudahlah, saya lepaskan semua panggilannya ini, maksudnya keluar dari gereja itu, dan Dr. Paul bicara kepada istrinya, Pastor Polly. So my wife said a simple word, and she said, wait for a little while. Pastor Polly dia itu hanya bicara sederhana sekali dan mengatakan tunggu sebentar lagi. So I said, to go through this burden, feelings and faith, now. Dan yaitu Dr. Paul mengatakan, aduh harus lewati berapa lama lagi beban tersebut. Karena lihat di sini yaitu pergumulan antara perasaan dan juga dengan iman yang dalam Tuhan. And so I decided, okay, I'll wait a little while. Lalu Dr. Paul mengatakan, oke, tunggulah beberapa lama lagi. And so I waited, and we waited for I think about 3 more months. Kurang lebih mereka menunggu 3 bulan. But of course we are joyful, we go through everything, because we waited, so we decided to wait. So stand by faith. Jadi dari sebab itu, udah pasti yaitu penuh dengan sukacita, yaitu penuh dengan iman dalam penantian selama 3 bulan. And so then the Lord began to reveal to my senior pastor to send me out again. Lalu Tuhan sendiri bicara kepada gembala saya, yaitu gembala Dr. Paul, dikatakan untuk mengirim Dr. Paul keluar lagi dari Singapura. Because there was disaster outside already. Karena ada kekacauan di ladang misinya yang ditinggalkan. And so I came back to help restore the churches. Dan di mana yaitu pada akhirnya setelah itu Dr. Paul balik lagi ke ladang misi yang telah dibangun untuk memulihkan gereja-gerejanya. And so I thank God, like Abraham, we thank God that we overcome our feelings by having faith. Dari sebab itu yaitu Dr. Paul mengatakan sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka bisa melewati yaitu atau mengalahkan perasaan itu karena dengan iman yang di dalam Tuhan. So we are blessed because we chose faith over feelings. Dan dari sebab itu mereka mengatakan mereka sangat diberkati yaitu karena mereka telah memilih iman daripada perasaan. And that is why I'm still here. Dari sebab itu Dr. Paul masih berada di sini di sebelah saya. 30 years later. Yaitu 30 tahun setelah itu terjadi. My God, one simple decision can either kill your destiny or create your destiny for God. Ini yang saudara harus garis bawahi dan betapa pentingnya
Yaitu sebuah keputusan yang saudara akan ambil itu akan menentukan masa depan saudara, yaitu sepenuhnya di dalam Tuhan atau sepenuhnya itu bisa keluar atau menghancurkannya. So faith means complete trust or confidence in the Lord. Jadi sederhana, apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan penuh di dalam Tuhan. So what I've learned is simple. What I've learned is, even though I've been in school, I've learned all those things, but all those things becomes not important to me if the Word of God is not the ultimate. Yaitu, dan apa yang beliau belajar yang ditekankan adalah memang benar kita belajar yaitu sekolah Alkitab, mempelajari apa segala sesuatunya, tapi semua itu tidak penting saudara. Atau pengetahuan atau pendidikan kita yaitu di dalam universitas di luar itu tidak penting jika kita tidak yaitu menghidupi atau memprioritaskan yaitu firman dalam kehidupan kita. Because the Word of God must be able to intervene in this area, in this area, in this area, so that God gets the glory. And if God gets the glory, we will fulfill our destiny. Itu karena penting yaitu firman Tuhan itu harus terutama dan yaitu membentuk di dalam setiap bagian dalam kehidupan kita semua, karena pada akhirnya sehingga yaitu biarlah Tuhan mendapat kemuliaannya. And so remember, faith means complete trust, complete, not 99%, but complete trust and confidence in the Lord. Jadi sangat sederhana, iman itu berarti kepercayaan atau keyakinan yang penuh di dalam Tuhan kita. And that is why until today I can live by faith, I can go through the storms. Of course, each day the storm comes is because yesterday we overcome, today we can overcome the next storm. Ya, dan dari sebab itu kita penuh keyakinan, yaitu sampai sekarang bisa hidup oleh iman dan kita dapat melewati badai. Meskipun badai itu sudah berlalu kayak yang kemarin, tapi ada lagi badai yang berikutnya untuk hari depannya dan kita pasti dapat melewatinya. And we find the source of our strength in the Word of God and in His Spirit. Amen. Karena kita mendapatkan sumber kekuatan kita hanya di dalam firman Tuhan dan di dalam Roh Tuhan. Amen. So it's a tool God gave us to access His blessing, faith. Jadi sekali lagi iman adalah alat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kepenuhan daripada berkatnya Tuhan. In every season of our life. Di dalam setiap yaitu musim dalam kehidupan kita. But there's something that keeps us from God's blessing. Tapi juga ada sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari berkat Tuhan, Feelings. yaitu perasaan daripada diri kita sendiri. That's why be careful how you learn. Feeling. Dari sebab itu hati-hati apa yang saudara katakan. Nothing more than feeling. Yaitu perasaan, tidak lebih dari hanya sekedar perasaan. And remember this. It doesn't mean that I overcame one time. It is not going to come against me again. It is constantly coming to me. Tapi tidak berarti yaitu ujian itu hanya saudara sudah telah lewati hanya sekali, setelah itu udah bebas semua. Enggak. Ujian itu akan terus menerus datang dalam kehidupan kita. And so feelings constantly also come to us because as we progress and we mature in the Lord, as we are blessed by God, these feelings will come still. Yaitu dan terus perasaan pasti terus datang, because karena kita manusia saudara. Dari sebab itu perasaan itu selalu datang selagi kita progres di dalam Tuhan. Ya perasaan itu karena kita manusia kan, kita masih hidup dalam bumi ini. Dari sebab itu dari ujian itu terus menerus datang. Let me give you an example. God bless you. Umpamanya Tuhan memberkati saudara. And God say, give me the car. Lalu umpamanya dia memberkati saudara, lalu Tuhan bicara, oke, sekarang berkat itu kasih mobil itu kau berikan pada saya. First word, huh? Kata pertama ya ada, yang And then you say, no, I heard wrongly maybe. lalu saya bilang, kayaknya saya salah dengar. Or you say maybe give Adam a toy car. Atau saudara bilang, enggak lah, Tuhan pasti maksudnya saya beliin mainan mobil-mobilan buat Adam aja. So our feelings, our thought all blend together just to attack our faith. Dan saudara lihat ya, itu perasaan kita. Setelah itu kita menggunakan pikiran logika kita untuk menghantam atau menghancurkan iman tersebut. And so when then I put to the test like that, and so when the moment I hear, I straight away do. Dan itulah ujian yang kita semua lewati. Dan apa yang kalau saudara dengar, saudara langsung lakukan. I remember one time this Pastor Lee, remember this member car was stolen in Kelapa Gading. Ya, yaitu di mana mobilnya itu dicuri. And this family stays in Kelapa Gading. Iya, keluarga ini tinggal di Kelapa Gading. And on a Saturday, I think if I'm not mistaken, came for the intercession.
Ya, hari Sabtu ada orang datang ke doa syafaat. But before that, I was counseling another person. Dan sebelumnya, yaitu Dr. Paul sedang menasihatkan seseorang. And after counseling, the person took the car keys and gave it to me. Dan setelah counseling, orang tersebut yaitu kasih kunci mobilnya kepada Dr. Paul. And then with of course, all the documents he gave Dan me. segala yaitu surat-surat dari mobil tersebut. And I prayed for him and God bless him. Ya, Dr. Paul lepaskan berkat itu kepada orang tersebut. And then he went out. Dan setelah itu orang itu pulang. And then this guy that lost the car came. Dan orang yang kehilangan mobil itu datang. And so we were talking with him and the Lord began to tell us, remember? Dan selagi dia bicara, karena ya itu pertama kali dia datang ke gereja. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada kita. And so we look at each other and we look, the car keys goes away already now, straight away. Yeah. He just came for a few moments, enjoy a moment of the key, and then the key went over to the guy. Ya, jadi Dr. Paul pandang saya pandang mata Dr. Paul, saya mengangguk, lalu Dr. Paul kasih kunci mobil itu kepada orang tersebut. Jadi kunci mobil tersebut hanya beberapa saat di tangan. So the Lord speaks to Pastor Debbie, the Lord also speak to me, and then when we look, we already know already. Yaitu saudara lihat bagaimana yaitu Allah itu bekerja. Allah itu bicara kepada saya, Allah juga bicara kepada Dr. Paul. Kita lihat, kita tahu itu memang kehendak Allah. And there was another incident for another man of God. Dan juga ada seorang hamba Tuhan. You know, I will tell you the story because this is good, and then this is also for repentance for another man of God. Dan ini juga untuk pertobatan untuk hamba Tuhan yang lainnya. So this man of God came down and see me. Dan hamba Tuhan itu datang bertemu dengan Dr. Paul. So as usual, we want to bless him, and so we, our families, my wife, Pastor Debbie, and a few of us went and we ate. I think Pastor Michael was there also. No? You can't remember, you don't know what I'm talking about, so you got to be discerning. Yaitu apa yang terjadi waktu itu kita sedang pergi makan, yaitu bersama Pastor Pauline dan beberapa pendeta yang lainnya. And then we ate, and then the Lord began to speak to me, and I speak to Pastor Debbie and Pastor Pauline. Lalu hal yang sama terjadi, yaitu orang itu mulai berbicara, dan dalam waktu yang bersamaan Tuhan juga berbicara kepada Dr. Paul, Pastor Pauline dan saya. He needed to pay, I think, if I'm not mistaken, 300,000 Australian dollars. Kalau nggak salah 300.000 Yeah. 300.000 Australian dollars. Then I said, oh God, where do I get the money from? Lalu Dr. Paul berpikir, aduh, saya dapat uang dari mana segitu banyak? I don't have any money. Yaitu karena benar-benar nggak ada uang pada saat itu. I already helped all the people and I had nothing else left. Ya karena udah menolong banyak orang, nggak ada banyak uang lagi. But the Lord say to him, Lord. And then I look at Pastor Debbie smile, yes. Oh my God, amazing faith we have. Lalu Tuhan bicara kepada Dr. Paul mengatakan, ya kamu katakan aja sama hamba Tuhan tersebut, karena hamba Tuhan tersebut lagi membutuhkan dana itu. Lalu Dr. Paul lihat saya hanya tersenyum, saya bilang ya, saya bilang. And then so we decided, so I spoke to him, I said, okay, don't worry, we will try to help you as much as we can. Lalu Dr. Paul mengatakan, yaitu ya nggak usah khawatir, seakan anak Tuhan, yaitu kita coba menolong kamu sebanyak yang kita mampu. And he had to pay back another man of God. Ya, karena dia harus membayar dia dengan uang itu, bukan buat dia, saudara. Dia harus membayar utang kepada seorang hamba Tuhan lagi. What is his debt? His debt is his church building. Yaitu apa utangnya dia? Utangnya dia adalah bangunan gerejanya dia. Jadi dia untuk membangun gereja itu, dia pinjam dari hamba Tuhan punya uang. And then the funny thing is, his spiritual father. Dan yang anehnya, lucunya, yaitu bapak rohani orang ini is more than able to help him. Yaitu mereka jauh lebih kaya daripada kita semuanya, jauh lebih cukup, jauh lebih sanggup untuk dapat membantu orang ini untuk membereskan dan membangun gereja tersebut. And his spiritual father also knows this man. Dan yaitu bapak rohani, udah pasti bapak rohani itu kenal orang tersebut. And he's the one that recommend him. Dan yaitu bapak rohaninya tersebut yang menasihatkan dia untuk pinjam dari orang tersebut. Jadi bingung, saudara. And when I heard it, I was surprised. I said, but why isn't he helping you? He has
the ability. Lalu jadi kita juga berpikir, ya karena dari sebab itu kita juga bingung. Kenapa ya Bapak Rohani yang tolong dia? Karena dia memiliki kemampuan, kenapa dia harus menasihatkan hamba Tuhan ini untuk pinjam dari orang lain lagi? But this man came to me and we became very close. Tapi orang ini yaitu kita bertemu dan akhirnya kita menjadi teman baik. And so since the Lord said, we did it. Karena Tuhan sendiri mengatakan yaitu kita lakukan. And amazingly, I tell you, I do not have any money. Dan itu luar biasanya, pada saat itu kita nggak ada uang. And then Lord remind me of a person, Lalu Tuhan mengingatkan Dr. Paul mengenai seseorang, that this person has to pay me. yaitu orang itu harus membayar Dr. Paul. And he's in overseas now. Dan orang itu sudah di luar negeri. So I call him. Lalu Dr. Paul telepon orang tersebut. I said, hey, what about the funds that you have to give me? Lalu Dr. Paul mengatakan, gimana dana yang kau janji untuk kasih kepada saya? Then he says, my money will come in next month on this day. Lalu orang tersebut mengatakan, oh ya, uang saya akan alihkan ke kamu pada bulan ini dan tanggal ini. And so what I did was, I tell this man of God, on this date, on this month, fly to Singapore, meet this guy, and he will transfer the funds to you. Lalu Dr. Paul kasih tahu yaitu kepada hamba Tuhan ini, kamu pokoknya pergi ke Singapura, tanggal ini, bulan ini, dan orang itu akan memberikan dana itu kepada engkau. He will transfer the funds and settle the debts. Dan untuk menyelesaikan segala suatu utang pembangunan gereja hamba Tuhan itu. So we discussed, my wife and Pastor Debbie and a few of us discussed, we will not ask him back the money. Ya. Akhirnya yaitu kita diskusi, sebetulnya bukan diskusi lagi sih. Sebetulnya itu langsung Yeah. kita tahu, kita bilang udahlah, nggak usah diminta kita nggak usah tagih utangnya karena kita tahu itu untuk pembangunan gereja. So we just let it go. So faith begin to be activated. Dan kita melepaskan itu semuanya dan kita lihat gimana iman itu kita bertindak dengan iman. Of course, the one that transferred the money is dead now, Orang yang kasih dana tersebut udah mati and the one that received is also dead. dan orang yang menerima dana untuk pembangunan gereja udah meninggal juga. They are all with the Lord. Dan mereka berdua bersama Tuhan. So that's why our faith must continue, no matter what. Our faith must continue. Whatever we feel, whatever we think, we must submit to the Word of God. Tapi apa inti itu untuk kita berbagi kepada saudara, bukan untuk menyombongkan diri kita, tapi adalah intinya yaitu kita harus terus berdiri di atas iman dan biarlah iman kita itu terus bertumbuh. Bagaimana iman itu bertumbuh? Ialah waktu kita mendengar Tuhan, kita lakukan, kita dengar, kita lakukan. And let me tell you something also. Because of that, what we did many years Yeah. ago, Dan yaitu karena kita perbuatan atau tindakan-tindakan keputusan kita yang kita lakukan berapa tahun yang lalu. today we Ya. have our church building being built, and then we have the license for the church. Dan dari sebab itu Tuhan juga membukakan pintu bagi kita, yaitu kita dapat IMB gereja secara syah dan kita juga yaitu sedang membangun gereja kita 90%, 95% sudah selesai. Puji Tuhan saudara. And it's all God. It's nothing to do with men. Dan kita lihat yaitu bagaimana itu semua Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita. Gak ada sedikit pun dengan usahanya manusia. So what men need to do is only have faith, trust, Amen. confidence in God. Jadi apa yang manusia itu kita perlu perbuat? Nomor satu, kita percaya yaitu iman kita kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita yakin sepenuhnya segenap hati, roh, tubuh, jiwa kita itu adalah Tuhan kita lakukan. It is God that gave us to Amen. access His blessing in every season of our life. Itu karena Allah sendiri yang memberi. Segala sesuatu yang kita miliki Allah yang memberi. Allah juga yang memberi kepada kita iman untuk dapat mengakses yaitu segala sesuatu yaitu yang saudara butuhkan di dalam setiap musim. Tuhan tahu. So make sure your feelings don't keep you from God's blessing. Jadi pastikan biarlah perasaan saudara tidak menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amen. So we all go through difficult situation, and you also can move in faith. Dan jadi saudara tahu, kita semua manusia, kita pasti lewati badai kehidupan, kita melewati waktu yang sukar, dan kita bergerak dengan iman, dan saudara juga pasti sanggup bergerak dengan iman. Even today, I can see that even you have been tempted to allow your feelings to make a decision for yourself. Dan sekarang juga saya bisa lihat di mana yaitu saudara dicobai atau diuji
untuk yaitu mengambil keputusan berdasarkan perasaanmu sendiri. And for some of you, your feelings have already lead you into fears. Dan beberapa dari saudara yaitu perasaan saudara sudah membawa saudara masuk dalam perasaan takut. And even some to depression. Ada beberapa dari saudara karena perasaan saudara masuk depresi. Even some to lust and some to sadness. Ada beberapa yaitu masuk ke dalam nafsu birahi saudara, nafsu kedagingan saudara. Ada juga beberapa masuk dalam kesedihan. And also addiction. Atau bahkan sampai kecanduan. And some of you have entered into unforgiveness. Atau karena perasaan saudara, yaitu dari sebab itu saudara keras, nggak bisa mengampuni. And so these are the words that I'm telling you that this is where God is telling you need to change, you need to surrender to God, you need to give it to God, and replace all those things with faith in God and trust God to heal you and restore you again. Amen. Dan beberapa masih banyak lagi, tapi Tuhan memperlihatkan pada saya kita semuanya ini. Perasaan itu adalah nyata, tapi itu ada artinya Tuhan memperlihatkan kepada saudara, juga membukakan di hadapan saudara. Dan saudara yaitu kita perlu bertobat dan biarlah izinkan Tuhan memulihkan kita. Amen. Remember, feelings are real. Ingat sekali lagi, perasaan itu nyata, But by no means trustworthy or beneficial in our life. sekali lagi perasaan itu nyata. Ingat saudara, kita manusia, kita daging, perasaan itu nyata. Tetapi yaitu tidak berarti dapat dipercaya di dalam kehidupan kita atau bermanfaat untuk kehidupan kita. But there are things that there are things that better than there are some things better than what God wants for us. Tapi kita tahu ada beberapa hal yang mana Tuhan menginginkan jauh lebih baik untuk kita semuanya. Don't succumb to those things. Yaitu janganlah saudara tunduk di bawah perasaan saudara. Amen. So, but what God wants for us is have faith in Him. Karena Allah ingin kita sepenuhnya memiliki iman di dalam Dia. Amen. So we have opportunities in this season to grow in our Amen. faith. Jadi justru di dalam musim pandemik ini Tuhan, saudara, kita ada kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan. Grow in your feelings. Atau saudara bahkan dalam pandemik ini saudara bertumbuh di dalam perasaan-perasaan saudara. But let me encourage you, let us grow in faith in this season of our lives. Tapi saya mau mendorong saudara sekalian, mari kita sama-sama yaitu bertumbuh di dalam iman kita di dalam Tuhan. And put our trust and confidence in God. Dan menaruh iman dan percayaan kita di dalam Tuhan kita. Amen. Also remember that our faith need to be in God and in His Word. Yaitu ingat selalu bahwa iman kita selalu harus berada di dalam Tuhan kita dan harus selalu bertumbuh dan di dalam firman Tuhan. Not into positive thinking Bukan di dalam pemikiran yang positif or in people atau yaitu pada orang lain or in the government. atau dalam pemerintahan, But in the faith, it's faith in God and His Word. tetapi iman kita yaitu sepenuhnya yakin di dalam Tuhan kita dan dalam firman-Nya. Amen. I understand, when we say these things, it's like as if we are fighting against all those things. No, I'm not going against anybody. Yaitu katanya kalau saya bicara gini kayaknya kita yaitu bertengkar dengan atau berantem dengan semuanya, enggak. What I'm saying is, of course, the Word of God is very positive, but it has conditions. It has judgments. Itu saya tahu firman Tuhan itu adalah positif, tapi jangan lupa ada persyaratan dalam firman Tuhan kita lakukan. Ada juga tentang penghakiman, ada juga mengenai keadilan. Sangat penuh. So the Word of God is absolute truth. Dari sebab itu dikatakan firman Tuhan itu sepenuhnya adalah benar. But the Word of God is not just like people positive thinking, New Age, postmodernism. No. Tapi yaitu firman Tuhan bukanlah yaitu positif, tapi mereka akhirnya masuk ke New Age atau gerakan zaman baru, terus begitu dan segala sesuatunya bukan. But when you declare the Word of God, you know there's two sides of the coin. Dan waktu saudara menyatakan firman Tuhan, saudara tahu There is a condition. If you obey God, you have blessing. You disobey God, there is no blessing, absence of blessing. yaitu karena sekali lagi itu adalah seperti dikatakan sebelumnya, firman Tuhan ada persyaratan. Saudara mentaati Tuhan pasti berkat. Tapi jika saudara tidak mentaati firman tersebut, sudah pasti tidak ada berkat. So, not into positive thinking or into people. People very dangerous because when you go together with a group of people, they do what they want to do, and you come out of the Word of God.
Dan yaitu dikatakan jangan taruh iman keyakinan saudara itu dalam manusia, karena manusia juga gimana ada kelemahannya. Apalagi kalau mereka ada sekelompok, yaitu tanpa saudara sadari, saudara takut atau iya aja, saudara akhirnya keluar daripada firman Tuhan. We pray for our government. Uh, We pray for our Kita government selalu berdoa untuk pemerintahan kita. that they will make the right decision with wisdom. Amin. Dan biarlah pemerintahan siapa yang duduk di dalam posisi itu selalu membuat keputusan dengan baik, dengan hikmat. That they will be just and fair. Bahwa biarlah setiap orang duduk di pemerintahan juga itu akan adil. That they will not be corrupted. Dan mereka tidak korupsi. So we pray for them. Dan kita selalu mendukung, berdoa untuk pemerintahan kita. We don't judge them, we pray for them. Janganlah kita menghakimi mereka, tapi kita selalu mendukung doa mereka. Amen. And so it is faith in God and in His Word. Dan sekali lagi biarlah iman kita bertumbuh di dalam Tuhan dan juga di dalam firman-Nya. So if you are going through a storm or problem in life right now, Dan jika saudara yaitu sedang mengalami badai atau masalah dalam hidup saudara sekarang, run away from that feeling and run towards God and His Word completely. yaitu lari dari perasaan saudara sejauh-jauhnya, lari kepada Tuhan sepenuhnya. So when you start making rash decision based on feelings and emotion, Karena waktu saudara membuat keputusan terburu-buru hanya berdasarkan perasaan atau emosi saudara, or you feel anxious, restless, and worried, dan saudara bisa tahu, saudara pasti akan merasa cemas, gelisah, atau khawatir. instead of going into the direction, you stop first. Daripada saudara masuk ke dalam keputusan yang terburu-buru, apa yang saudara lakukan terbaik, berhenti sejenak, Take a deep breath, tarik nafas, start praying. dan sungguh-sungguh berdoa. If you can pray in the Spirit, start praying in the Spirit. War in the Spirit. Jika saudara ada karunia bahasa roh, yaitu masuk dalam doa bahasa roh, berperang rohani, Get into the Word. Speak the Word of God. I declare I am more than an overcomer in Christ Jesus. amen, benamkan diri saudara dalam firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Umpamanya, yaitu saya lebih dari pemenang, yaitu dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan lain-lainnya. So when we try to take control of a situation with our feelings, Jadi kita lihat, waktu kita mencoba mengendalikan situasi kita, yaitu dengan perasaan kita, it will never make a difference. itu tidak pernah akan merubah situasinya. If there's anything, it will get worse. Justru segala sesuatunya bisa menjadi lebih buruk. So the Bible tells us in Psalm chapter 11 verse 3, Di dalam Mazmur 11 ayat 3, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? Mazmur 11 ayat 3, sebentar. Iya. Oke. Saya akan bacakan, yaitu apabila dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu. So this verse tells us that we don't possess the power to change our situation on our own. Jadi artinya dengan jelas, artinya kita tidak memiliki kuasa untuk merubah situasi tersebut. So let us look at one more scripture in Matthew 6:27. Di dalam Matius 6 ayat 27, Can any one of you by worrying add a single hour to your life? 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? This verse tells us worrying doesn't benefit us. Jadi artinya kekhawatiran itu tidak dapat memberi keuntungan bagi saudara atau memperbaiki yaitu situasi saudara. It does the opposite. Bahkan itu sebaliknya, It steals from us. karena yaitu kekhawatiran itu akhirnya menggerogoti saudara dari dalam. So let's spend our time thinking about and declaring the word of God Jadi mari in faith. saudara lebih baik kita habiskan waktu kita yaitu berpikir mengenai firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan In faith. dengan iman. So get a few scripture that you can remember and speak constantly. Dan mendeklarasikan yaitu firman yang seperti tadi contoh dan banyak lagi, dan saudara yaitu sekali lagi deklarasi itu saudara ucapkan, saudara bisa dengar terus menerus dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. That's why I never be bored to type out and declare when I tell you to do it. Dari sebab itu yaitu janganlah kita bosan-bosannya untuk kita ketik dan kita ucapkan. Yeah, it's true. Amen. And so, like this,
he that is in me is greater than he that is in the world. Ya, karena ada firman mengatakan dia yang di dalam aku, yaitu roh Allah yang di dalam aku jauh lebih besar daripada yaitu dia atau roh dunia di dalam dunia ini. 1 John 4:4. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. James 4:7 says, submit to God, resist the devil, and he will flee away. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan tunduklah kepada Allah dan tolaklah atau usirlah yaitu si iblis, maka ia akan lari daripada engkau. So in Psalms chapter 5 verse 12 says, Di dalam Mazmur 5 ayat 12 dikatakan, surely Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. ya dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar, saya tadi engkau. Iya. Surely Lord, Ya, sebab engkaulah yang memberkati orang yang benar. you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Oke, dan kau sendiri memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Amin. Psalms 5 verse 12. Itu di dalam Mazmur 5 ayat 12. And so finally, my brothers and sisters, let us declare. Mari kita saudara, yaitu kita nyatakan sama-sama, kita deklarasikan, ucapkan sama-sama. Are you ready to declare with your mouth and type with your hands? Sudah siap saudara, yaitu saudara ketik dan yaitu saudara ucapkan. You know why Habakkuk chapter 2 says, write the vision down. So you need to write it down and simply write the vision down and pass it on. So you need to write so that everybody in the world will know that your declaration of faith. Yaitu dari sebab itu Habakuk 2 dikatakan apa? Engkau tuliskan yaitu visi tersebut. Jadi artinya itu orang lain waktu mereka melihat, mereka bisa baca, mereka bisa lihat, jadi itu menambahkan iman mereka. Juga bagi saudara, kalau saudara baca lagi itu menambahkan iman saudara Make sendiri. it simple. Membuat itu semua sederhana. I will be strengthened by God I will be strengthened by faith in God Itu saya dikuatkan oleh iman saya di dalam Tuhan and in His Word. dan di dalam firman-Nya. Amin. Let me repeat again. I will be strengthened by faith in God and in His Word. Itu saya dikuatkan oleh iman di dalam Tuhan dan firman-Nya. Amin. I will not allow my feelings to control me. Dan saya tidak akan yaitu membiarkan perasaan saya mengendalikan saya. Amin. Remember, God cannot meet the need of a feeling, but God will Yeah. meet the need of a faith. Jadi katakan itu Allah tidak akan menjawab tidak akan memenuhi atau menjawab doa berdasarkan perasaan. Tetapi Allah akan menjawab yaitu doa daripada iman. Amen. So I will not allow my feelings to control my life. Jadi sebab itu saya tidak akan membiarkan perasaan saya mengendalikan kehidupan saya. I put all my trust in God and in His Word. Dan saya menaruh seluruh kepercayaan saya, seluruh keyakinan saya di dalam Tuhan saya dan firman. Because He alone has the power to turn my situation around. Karena hanya Tuhan Allah saja yang memiliki kekuatan yang untuk mengubah segala situasi saya. Amin. And I would love you to write this down. This is the scripture. Surely, Lord, you bless the righteous. Dan pasti Tuhan, sebab Engkau Tuhan memberkati orang yang benar. You surround me with your favor Dan, as with a shield. ya, dan Engkau sendiri Tuhan yang memagari saya dengan anugerah-Mu sebagai perisai dalam kehidupan saya. Wow, amin. Amen. So with this I leave you. Yaitu saya itu adalah yaitu firman yang terakhir yang kita berikan pada hari ini pada saudara. Itu tertulis sekali lagi saudara bisa lihat di dalam Mazmur 5 ayat 12 tertulis ayat tersebut. Amen. So surely, Lord, you bless the righteous. You bless me. Amen. You surround me with your favor as with a shield. Perkataan surely itu artinya pasti Tuhan. Wah, luar biasa ya. Bukan sebab Tuhan, tapi pasti Tuhan lah. Engkau lah yang memberkati orang yang benar ya Tuhan. Sebab Engkau sendiri memberkati memagari. Sebab Engkau sendiri memagari yaitu saya dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Amen. Wow. Amen. Hallelujah. That's powerful. You keep declaring it, God will function it into your life. Yaitu jika kita mengatakannya terus menerus. Dan hal itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan saudara. So may the Lord bless you. Dialah Tuhan Allah sendiri yang memberkati saudara. May you trust the Lord and walk in His confidence and your faith to increase. Amin. Biarlah saudara selalu percaya di dalam Tuhan, iman di dalam Tuhan, yakin di dalam Tuhan, dan biar saudara selalu berjalan di dalam Tuhan, dan biar iman saudara bertambah-tambah.
And may the love of God be with you. Dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai saudara dan seisi rumah tangga saudara. And may He cover you and your family. Dan biar Allah sendiri menaungi yaitu saudara dan seisi rumah tangga saudara. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan I Yesus receive Kristus. it. Saudara katakan, saya terima berkat itu. Amen. Amen. So remember, Jesus loves you and we love you too. Dan ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara dan kami juga selalu mengasihi saudara. Until we see you tomorrow morning, Sampai ketemu esok pagi, 10:30 a.m. itu jangan lupa jam 10.30 pagi. Tomorrow is what day? Thursday. Besok hari Kamis. Okay. God bless you. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bye-bye. Sampai berjumpa kembali esok pagi.